melakukan tajdid. Tajdid artinya pembaharuan. Dalam hal ini bukan berarti pembaharuan yakni sesuatu yang betul-betul baru daripada sebelumnya. Tetapi pembaharuan di sini sebenarnya adalah bahkan ulama-ulama di zaman beliau. Akan tetapi karya-karya beliau yang kemudian banyak dipakai oleh umat dan dakwah semakin berkembang, semakin maju pesat dengan melalui dakwah yang dibawa oleh beliau, sehingga beliau dikatakan sebagai al-mujaddid. Negeri Saudi Arabia yang dahulunya bercampur antara tauhid dengan kesyirikan, yakni ada yang mengamalkan tauhid, ada juga para pelaku kesyirikan. Kemudian melalui dakwah beliau Allah Ta'ala rubah kondisi masyarakat menjadi masyarakat yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terkenal dahulu bahwa di Masjid Al-Haram itu ada imam-imam tersendiri dalam imam sholat. Ada imam madhab Syafi'i, ada imam madhab Hambali yang melaksanakan sholat itu tidak secara bersamaan. Yang Hambali nunggu imam Hambalinya, yang Syafi'i nunggu imam Syafi'inya. Nah kemudian akhirnya jadi hilang. Sekarang kita lihat pemandangan yang indah di Al-Masjidil Haram, kaum muslimin bersatu pada satu imam. Tidak lagi terlihat ada salat dipimpin oleh imam masing-masing sesuai dengan mazhabnya. Nah, ini diantaranya melalui dakwah yang dibawa oleh beliau ini. Bisa dibayangkan seandainya tidak ada dakwah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, maka mungkin sampai sekarang masih terlihat ada imam masjid yang sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Nah, alhamdulillah ini merupakan karunia dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala membukakan hidayah banyak manusia melalui beliau, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Beliau terlahir di keluarga yang Islami, keluarga yang memang terbiasa dengan ilmu. Beliau adalah ulama, bapak beliau juga ulama, alim di masanya. Nah, itu sekilas tentang beliau, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Dan keturunan beliau pun terus melanjutkan keilmuan tersebut. Nah, seperti karya-karya yang ada, Fathul Majid, itu merupakan hasil dari tulisan-tulisan keturunan beliau. Dan sampai sekarang, sampai mufti kerajaan Saudi Arabia biasanya dari Alu Syekh. Alu Syekh ini keluarga Syekh, karena Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab ini punya keluarga yang banyak, sehingga sampai keturunannya disebut dengan Alu Syekh, keluarganya Syekh. Sudah biasa mufti itu biasanya dari keluarga beliau. Nah, mufti Saudi Arabia belakangnya ada tulisan Alu Syekh. Ini masih keluarganya Syekh. Maksudnya masih keluarganya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, karena beliau punya keturunan yang banyak. Rahimahullah ta'ala. Seperti Syekh bin Baz itu sudah bukan keluarga beliau. Salah satu mufti Arab yang mufti Saudi Arabia yang bukan dari keluarganya beliau adalah Syekh Ibn Baz rahimahullah. Adapun kebiasaannya selalu dari keluarga beliau, Syekh Alu Syekh. Kemudian beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kebiasaan para penulis, memulai tulisannya dengan ucapan
basmalah. Nah, basmalah istilahnya atau namanya. Bacaannya bismillahirrahmanirrahim. Basmalah itu masdar. Basmalah yubasmilu basmalatan. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Jadi ini sesuatu yang biasa. Bismillahirrahmanirrahim disebut dengan basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin disebut dengan hamdalah. La haula wala quwwata illa billah disebut dengan apa? Hauqalah. Nah, la ilaha illallah disebut dengan kalimatut tauhid, kalimatut tahlil. Para penulis, para ulama, mereka biasa memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Pertama, karena mengikuti kebiasaan yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, semua surat-surat yang ada diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah, Baro'ah. At-Taubah tanpa basmalah di depannya. Nah, selesai Al-Anfal langsung surat saja. Nah, ada yang menyebutkan dari ahli ilmu bahwa kenapa demikian? Karena Al-Anfal dengan At-Taubah itu satu pembahasan, berisikan tentang perang, tentang hukum-hukum perang dan yang seputar masalah tersebut, sehingga seolah-olah satu surat. Oleh karena itu Allah Ta'ala tidak memulai dengan basmalah. Ini hikmah yang berusaha dicari oleh para ulama. Kenapa At-Taubah tidak didahului dengan basmalah? Karena dia seperti menyatu dengan Al-Anfal. Pembahasannya sama, hanya sudah menjadi satu surat tersendiri. Adapun surat-surat yang lainnya semua diawali dengan basmalah. Dan bahkan ada yang diperselisihkan di kalangan ulama, apakah itu termasuk awal surat ataukah bukan, yaitu pada surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, para ulama beda pendapat apakah nomor satunya itu bismillahirrahmanirrahim ataukah nomor satunya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebagian mengatakan basmalah adalah nomor satunya, dan ini yang kita lihat banyak di mushaf-mushaf yang ada. Di mushaf-mushaf yang ada penomorannya biasanya dari bismillahirrahmanirrahim. 7 ayat itu dari mulai bismillah. Tapi sebagian ulama yang mengatakan bismillah tidak masuk dalam surat Al-Fatihah. Dia seperti surat yang lain. Dia itu adalah ayatun mustaqillah. Ayat tetapi berdiri sendiri. Tidak bergabung dengan surat setelahnya. Seperti Al-Baqarah. Ayat pertamanya mana? Alif Lam Mim. Itu ayat pertamanya. Bukan bismillah. Bismillah ayat juga. Tetapi bukan bagian dari Al-Baqarah. Nah, pada Al-Fatihah terjadi beda pendapat. Apakah bagian dari Al-Fatihah ataukah dia seperti surat-surat yang lainnya, hanya sebagai ayat pembuka, bukan bagian dari surat. Kemudian bismillahirrahmanirrahim ada juga disepakati bagian dari surat, yaitu pada surat An-Naml. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Sulaiman menulis surat untuk raja atau untuk ratu Saba, maka Nabi Sulaiman mendahului dengan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga bismillahirrahmanirrahim untuk surat An-Naml sepakat para ulama itu bagian dari surat. Tidak ada beda pendapat. Yang ada beda pendapat pada surat Al-Fatihah. Nah, dari situ para penulis mereka mencontoh Al-Quran. Karena Al-Quran semuanya kecuali surat At-Taubah selalu didahului dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kita menulis juga dianjurkan untuk mendahului dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alasan yang kedua, karena mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menulis surat kepada raja-raja
di masanya selalu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian alasan berikutnya kenapa kita dianjurkan, disunnahkan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena ini adalah sunnah di antara sunnah-sunnah para rasul, sunanul mursalin. Ini sunnahnya para rasul. Lihat Nabi Sulaiman saja menulis surat disebutkan oleh Allah Ta'ala diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memulai Bismillahirrahmanirrahim ini bahkan sampai dari Nabi Sulaiman pun sudah memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab pun memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan makna dari Bismillahirrahmanirrahim, tentunya secara singkatnya saja. Bismillahirrahmanirrahim ini kalau kita perhatikan belum kalimat yang sempurna. Nah, tiba-tiba ya, ujuk-ujuk langsung jar majrur Bismillah. Seperti kalau kita berbicara tiba-tiba fil masjid, kalimat sempurna belum? Belum kan? Ada sempurna itu dakhaltu atau hadartu fil masjid. Jadi kalimat itu sempurna, aku hadir di masjid. Ijtama'na fil barihah fil masjid. Nah, ini kalimat yang sempurna. Adapun tiba-tiba bilang fil masjid, menimbulkan tanda tanya kan? Di masjid, ada apa di masjid? Hadir, rapat, kumpul. Nah, kalimat yang belum sempurna. Nah, itulah yang ada pada bismillah. Tiba-tiba kita mengatakan dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Masih timbul pertanyaan, ada apa dengan nama Allah? Nah, itu yang terjadi pada Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillahirrahmanirrahim ini pada kalimat Bismillah jar majrur, ba itu huruf jar, ismi majrurnya menjadi kasrah karena ada ba, itu dikatakan muta'alliq, terkait dengan sesuatu yang mahdhuf, sesuatu yang tersembunyi. Nah, sesuatu yang tersembunyinya apakah fiil ataukah isim? Tapi yang lebih kuat adalah fiil. Karena secara asal yang beramalan itu adalah fiil. Nah, tinggal apa takdirnya? Ada yang mengatakan abtadi'u, takdirnya adalah aku memulai. Ada yang mengatakan fiil yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Tapi yang lebih kuat takdirnya adalah fiil yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Kita mau makan berarti takdirnya apa? Akulu bismillahirrahmanirrahim. Aku mau makan dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena kalau kita mentakdirkan abtadi'u, aku memulai, akan menimbulkan takdir baru lagi. Aku memulai untuk makan, panjang jadinya takdirnya. Sehingga lebih tepat langsung saja daripada terlalu panjang takdirnya yang dihapus tersebut. Cukup kita katakan fiil yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Antum mau masuk masjid, antum mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa? Adkhulu fil masjid Bismillahirrahmanirrahim. Adkhulul masjidah Bismillahirrahmanirrahim. Aku masuk ke masjid dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi ini sifatnya sudah nggak perlu selalu ditakdirkan ya, sudah apa istilahnya otomatis gitu sudah. Secara dengan sendirinya sudah tersirat dalam hati kita. Cukup kita mau baca Quran ya Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi maknanya apa? Aqra'u al-Qur'ana bismillahirrahmanirrahim. Mesti demikian maknanya. Seperti halnya ada yang bertanya, hal Muhammadun huna? Nah, apakah Muhammad ada di sini? Maka kita jawab apa? Kita jawab na'am. Atau kita bertanya misalkan, a Muhammadun hadirun? Apakah Muhammad hadir? Kita jawab na'am. Iya. Tapi takdirnya apa? Na'am Muhammadun hadir. Muhammad hadir. Panjangnya begitu, cuman sudah biasa. Kalau ada yang bertanya kita jawab apa? Na'am. Sudah kalimat yang panjang sebenarnya. Nah, ini dalam bahasa sudah biasa. Jadi wallahu a'lam bishawab, baru-baru ada yang ya semacam berdiskusi gitu tentang gimana kalau kita mengatakan semoga bos saya memberi hadiah untuk kita tahun ini. Boleh enggak ini? Wallahu a'lam bishawab, ini sesuatu yang biasa, sesuatu yang wajar gitu. Bilangnya semoga bos saya, tapi takdirnya apa? Semoga Allah Ta'ala memudahkan bos saya memberikan hadiah. Mesti kita mintanya kepada Allah. Cuma dalam berbicara kan enggak mesti harus selalu panjang gitu ya. Sudah dimaklumi. Bilangnya semoga bos ngasih hadiah bukan berarti maknanya minta kepada bos. Doa kepada bos, bukan. Tapi maknanya minta kepada Allah agar bos itu memudahkan. Kecuali kalau memang orangnya niatnya minta kepada bos, doanya kepada bos. Nah, ini jelas bertentangan dengan tauhid. Tapi secara umum orang sudah maksudnya adalah minta kepada Allah. Nah, ini yang terjadi pada bismillahirrahmanirrahim. Jadi jar majrur terkait dengan fiil yang tersembunyi. Fiil yang tersembunyinya sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, dengan demikian jadi kalimat yang sempurna. Menjadi kalimat yang sempurna. Walaupun secara yang nampak sepertinya tidak sempurna kalimatnya. Tidak sempurna karena tiba-tiba jar majrur, enggak ada fiil, enggak ada isim. Nah, taib. Kemudian ba di sini maknanya adalah al-isti'anah, minta pertolongan. Dengan nama Allah maksudnya asta'inu. Aku minta tolong bismillah, dengan nama Allah. Ada sebagian kelompok yang menyimpang, mereka mengatakan ba di sini maknanya adalah tabarruk, mencari berkah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat ba-nya di sini adalah makna isti'anah, minta tolong. Yang mengatakan tabarruk, mencari berkah saja, ini dari kalangan Mu'tazilah. Nah, jadi karena dan juga yang terkait dengan takdir sepertinya juga berpendapat seperti ini. Karena Allah Ta'ala itu tidak mengetahui apa yang akan terjadi, bahwa ketentuan yang akan datang itu tidak terkait dengan ketentuan Allah, maka mereka mengatakan kita mengucapkan bismillah hanya sekedar cari berkah saja, bukan minta tolong. Kalau minta tolong berarti Allah Ta'ala sudah tahu apa yang akan terjadi. Kita bekerja kan nggak tahu berhasil atau tidak. Kita mencari berkah, minta berkah kepada Allah. Adapun ahlu sunnah karena berpendapat bahwa takdir itu ada, Allah Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu, bukan lagi sekedar cari berkah, minta tolong kepada Allah. Dan ini makna yang benar. Bismillahirrahmanirrahim, ba-nya itu bermakna al-isti'anah. Kalau yang mengatakan bermakna tabarruk, hati-hati, bukan sekedar makna biasa ya. Ini terkait dengan akidah. Karena mereka menganggap apa yang akan terjadi itu tidak terkait dengan Allah Ta'ala. Nah, sehingga buat apa kita minta tolong kepada Allah? Allah juga belum menentukan apa yang akan terjadi. Allah hanya melihat saja. Orang ini nanti berikutnya terjadinya bagaimana. Nah, adapun ahlu sunnah karena meyakini apa yang terjadi ini semua dengan kehendak Allah, maka kita bukan mencari berkah saja, kita minta tolong kepada Allah
agar terlaksana apa yang akan terjadi sesuai dengan yang diinginkan, terlaksana yang baik-baiknya. Jadi ba di sini bermakna al-isti'anah, minta pertolongan. Kemudian ismillah, ismi mufrad, tunggal. Apakah maksudnya kita hanya minta dengan satu nama? Dengan menyebut satu nama Allah. Maka di sana ada kaidah umum. Al-mufrad idza udhifa yufidu al-umum. Mufrad kalau dimudhofkan maksudnya adalah umum. Bismillah maksudnya bi asma'illah, dengan menyebutkan semua nama-nama Allah. Itu maksudnya. Seperti ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kan mufrad. Apakah maksudnya satu nikmat Allah saja yang kita hitung? Tidak, semua nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah maksudnya wa in ta'uddu ni'amallah. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah. Maka bismillahirrahmanirrahim maksudnya bi asma'illah, dengan menyebut semua nama-nama Ar-Rahman dan nama-nama Allah, yang Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian Allah lafzul jalalah, lafaz yang sangat mulia. Ini merupakan nama yang khusus bagi Allah. Tidak boleh bagi seseorang bernama dengan nama ini, karena kalau kita menyebut Allah, pasti yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau dibanding-bandingkan kalimat yang ma'rifat itu apa? Yang paling ma'rifat, lafzul jalalah. Nah, Muhammad ma'rifat kan? Tetapi Muhammadnya banyak, sehingga perlu dipastikan lagi Muhammad yang mana. Tapi kalau Allah nggak mungkin, Allah yang mana? Nggak mungkin. Pasti Allah ya pencipta kita. Maka ini lafaz yang paling ma'rifatnya, tidak ada lagi setelahnya, paling tertentu. Taib. Dan di sana seperti Ar-Rahman juga sama. Tidak boleh kita bernama dengan Ar-Rahman. Karena kalau sudah disebut Ar-Rahman maksudnya adalah Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy-nya istawa. Siapa Ar-Rahman di sini? Allah. Jadi kalau antum nama anaknya Ar-Rahman, sebenarnya maksudnya siapa ini? Allah. Hati-hati ya. Jangan memberi nama anak dengan Ar-Rahman. Ini banyak terjadi kekeliruan di kalangan penduduk Indonesia. Banyak yang mereka ngasih nama tuh Rahman, Rahman Taat, Rahman Akbar, Muhammad Rahman. Rahman itu artinya sudah Allah sudah. Nggak ada makna yang lain. Kalau Ar-Rahman berarti Allah. Beda dengan Al-Aziz. Mungkin pembesar, mungkin penguasa. Al-Aziz itu yang mulia. Tapi Allah Ta'ala juga punya nama Al-Aziz. Nah yang seperti ini boleh. Karena memang sudah biasa dipakai untuk selain Allah Ta'ala juga. Tapi kalau Ar-Rahman, kemudian Allah, ini kalimat-kalimat yang tidak mungkin dipakai kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim sebenarnya terkait dengan masalah makna kasih sayang. Ar-Rahman ya terkait dengan masalah kasih sayang, Ar-Rahim terkait dengan kasih sayang. Sehingga para ulama beda pendapat tentang makna untuk Ar-Rahman dan makna untuk Ar-Rahim. Apa bedanya? Itu beda pendapatnya di situ. Apa bedanya makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Karena dua-duanya sama-sama menunjukkan masalah kasih sayang. Allah Ta'ala punya dua nama, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mestinya kan punya makna tersendiri.
Pasti ada kekhususan padanya. Nah, ini yang para ulama kemudian beda pendapat. Apa kekhususannya untuk Ar-Rahman dan untuk Ar-Rahim? Sebagian mengatakan Ar-Rahman kasih sayang Allah di dunia. Ar-Rahimnya kasih sayang Allah di akhirat. Ada lagi yang mengatakan sebaliknya. Ar-Rahman kasih sayang Allah di akhirat, Ar-Rahimnya kasih sayang Allah di dunia. Nah, akan tetapi yang paling kuatnya seperti yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa Ar-Rahman itu tidak ada objeknya, tidak ada yang disayanginya, nggak ada. Ini hanya sekedar nama, menunjukkan sifat. Ar-Rahman yang maha pengasih, yang memiliki sifat kasih sayang. Nggak ada kalimat yang disayangi siapa, enggak. Beda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim itu ada objeknya. Allah Ta'ala itu menyayangi fulan, Allah Ta'ala itu menyayangi Alan. Jadi kalau berkaitan menyayangi fulan atau Alan, yang dipakai Rahim. Terbukti dalam salah satu ayatnya Allah Ta'ala mengatakan wa kana bil mu'minina rahima. Bukan pakainya Rahman, pakainya Rahim. Adalah Allah terhadap orang-orang yang beriman Rahim. Ini menyayangi orang-orang yang beriman. Beda dengan ketika Allah Ta'ala menyebutkan istiwa di atas arsy. Allah menggunakannya bukan Ar-Rahim tapi Ar-Rahman. Karena nama saja. Allah Ta'ala itu maha memiliki kasih sayang. Nah, itu makna Ar-Rahman. Nah, ini pendapat yang paling kuat untuk membedakan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Bahwa Ar-Rahman dia tidak terkait dengan objek. Hanya menunjukkan makna Allah memiliki kasih sayang. Sebagai nama dari Allah dan tidak ada kaitannya dengan objek tertentu. Tapi kalau Ar-Rahim ini dipakai oleh Allah untuk menyayangi hamba. Nah, seperti dalam ayat tadi, wa kana bil mu'minina rahima. Kalau Allah Ta'ala ingin menyebutkan dirinya menyayangi hamba-hambanya, maka yang dipakai adalah Ar-Rahim, bukan Ar-Rahman. Al-Muhim yang jelas banyak qaul, banyak pendapat di kalangan ulama tentang masalah ini, apa beda Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Tapi yang paling mendekati dalil tadi yang kita sebutkan, bahwa Ar-Rahman hanya menunjukkan nama dan sifat kasih sayang. Tapi kalau Ar-Rahim dia menunjukkan nama dan sifat kasih sayang dan ada objek, ada maf'ul yang disayanginya dalam penyebutan pada sebuah kalimat. Baik. Nah, itu sekilas tentang makna Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan itu tentunya kita sangat-sangat dianjurkan untuk selalu memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatnya pendek tapi maknanya luar biasa. Antum bilang Bismillah, sebenarnya antum mengucapkan bi asmaillah, dengan menyebutkan semua nama-nama Allah. Daripada antum bilang aku menyebutkan Razzaq, aku menyebutkan Rahim, aku menyebutkan Qayyum, satu persatu belum tentu bisa kesebut semua kan? Cukup diwakili dengan Bismillahirrahmanirrahim, sudah kesebut semua. Nah, maka di antara kalimat-kalimat itu ada yang pendek tapi maknanya luar biasa, sehingga kita sangat dianjurkan untuk mengucapkannya seperti Subhanallah, Alhamdulillah. Nah, dikatakan Subhanallah, Alhamdulillah, tamla'ani atau tamla'u ma baina sama wal ardh. Dua kalimat ini sudah memenuhi langit dan bumi karena maknanya luas sekali. Baik. Nah, termasuk di antara kalimat-kalimat yang punya makna luas ini Bismillahirrahmanirrahim. Pendek kalimatnya tapi sebenarnya kalau kita takdirkan panjang dan maknanya pun luas.
Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan wa bihi nasta'in, dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Kitabul Kabair. Ini semacam pembukaan dari beliau sebelum kemudian masuk ke pembahasan-pembahasan berikutnya. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Surat An-Nisa ayat ke-31. Nah, kayaknya ayat ini jarang terdengar sama kita ya. Nah, sering dengar nggak ayat ini? Jarang, karena bacanya aja kayak rasa asing-asing begitu. Ya mungkin sebabnya baca Qur'annya baru Al-Baqarah berhenti lagi, baru Al-Baqarah berhenti lagi, sehingga nggak nyampe-nyampe An-Nisa. Sehingga kita dengar ayat seperti ini rasanya kok kayak sulit sekali ini ayat ini, berat. Atau menghafal Quran juga Al-Baqarah nggak selesai-selesai, jadi nggak nyampe-nyampe An-Nisa. Baru awal Al-Imran ulangi lagi, awal Al-Imran ulangi lagi. Nah, padahal ini salah satu di antara ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nisa ayat ke-31. Allah Ta'ala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, jika kalian menjauhi kabair. Maksudnya apa? Dosa-dosa besar. Ma tunhauna anhu, yang kalian dilarang darinya, dilarang untuk melakukannya. Apa keutamaannya? Nukaffir ankum sayyiatikum. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, keutamaannya adalah kami akan menghapuskan untuk kalian kesalahan-kesalahan kalian. Nah, di sini akan kita lihat ada penyebutan tentang dosa besar dan dosa kecil. Kemudian dalam surat An-Najm ayat ke-32, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa yang besar, kaba'iral itsmi, yang besar dari dosa, dosa-dosa besar, wal fawahisha, perbuatan-perbuatan fahisha, perbuatan yang keji, illal lamam, kecuali al-lamam. Nah, kita ingin mengetahui makna-makna dua ayat ini. Kemudian disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Qauluhu ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Firman Allah Ta'ala, jika kalian menjauhi yang besar-besar dari apa yang dilarang. Ini dosa-dosa besar yang dilarang untuk dilakukan padanya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, fihi dalil, pada ayat ini ada dalil, ala anna dzunub, bahwa dosa-dosa itu tanqasimu kama dzakarna, terbagi menjadi seperti yang telah kita sebutkan, ila kabair wa saghair, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi pembagian dosa besar, dosa kecil ini bukan sekedar kesimpulan para ulama, tapi langsung Allah yang menyebutkan, jika kalian menjauhi kabair, dosa-dosa besar, berarti kan ada yang kecilnya, kan ada saghair. Nah, wa anna man ijtanabal kaba'ira, dan bahwasanya barang siapa yang menjauhi dosa-dosa besar, kaffarallahu anhu as-saghair, Allah Ta'ala akan menghapuskan dari orang tersebut dosa-dosa kecilnya. Dengan kalimatnya
nukaffir ankum sayyiatikum. Kami akan hapuskan keburukan-keburukan kalian. Tapi dengan syarat apa? Menjauhi yang besar-besarnya. Maksudnya keburukan di sini dosa-dosa kecil. Dengan antum menjauhi zina, maka akan dihapus yang kecil-kecilnya. Ini keutamaannya. Ini belum kalau kita istighfar ya. Belum istighfar saja, asalkan kita berusaha untuk tidak terjatuh kepada yang besar-besar, maka yang kecilnya dihapus oleh Allah Ta'ala. Nah, apalagi ditambah istighfar lagi, apalagi ditambah sedekah, apalagi ditambah dengan amalan soleh. Ini sangat diharapkan dosa kecilnya menjadi hilang. Walaupun sebesar gunung, karena saking banyaknya dilakukan dosa kecil itu, maka tetap saja akan bisa hilang dengan berbagai macam penghapus ini. Nah, di antara bentuk penghapus adalah kalau kita menyengaja untuk meninggalkan dosa-dosa besar. Nah, wa qala subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa nudkhilkum mudkhalan karima. Bukan sekedar dosa-dosa kecil yang dihapus, kami akan memasukkan kalian mudkhalan karima, ke tempat masuk yang mulia, yaitu syurga. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, balasannya adalah kalian akan masuk syurga. Wa hadza wa'dun minallah. Ini adalah janji dari Allah. Termasuk tadi juga akan dihapus dosa-dosa kecilnya, itu juga wa'dun minallah. Ini janji dari janji-janji Allah. Bahwa Allah Ta'ala itu maha pemurah, gampang, gak sulit. Kalau kita hitung-hitungan dosa kita kan mungkin banyak sekali ya. Nah, pagi ini kita berangkat, sebagian ke tempat kerja, sebagian ke tempat kebutuhannya, baru keluar saja sudah kita lihat ada yang gak berjilbab. Nah, namanya laki-laki kan kadang ya terbawa memperhatikan, entah memperhatikan secara detail, waliyadzubillah, entah secara sekilas-sekilas. Nah, ini sudah dosa, ini sudah mulai terjatuh pada dosa. Belum yang lain-lainnya, dari ucapan-ucapan kita, menyakiti orang lah, nah nyinyiri orang lah. Ini kalau kita hitung dari pagi sampai kita tidur, wah berapa dosa yang kita dapatkan. Nah Allah Ta'ala maha pemurah. Kalau nggak ada penghapus-penghapusnya, tentunya dosa kita terus menumpuk. Tetapi kalau kita menjauhi dosa besar, nukaffir ankum sayyiatikum, yang kecil-kecilnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, berarti nggak perlu istighfar, cukup menjauhi dosa besar saja. Ya, masalahnya apakah kita tahu amalan kita diterima oleh Allah? Itu masalahnya. Sehingga ya jangan mencukupkan dengan satu amalan. Yang penting kita menjauhi dosa besar dah. Takutnya enggak ikhlas menjauhi dosa besarnya. Enggak berzina, ya takut kalau zina nanti dipukuli orang, takut dicela orang, bukan karena masalah takut dosa besarnya, karena masalahnya aib banget sih berzina. Ini kan jadi amalannya berkurang. Beda dengan orang yang menjauhi zina karena diharamkan oleh Allah. Hadir dalam hatinya perasaan begitu. Bukan masalah takut pada orang, bukan masalah ini dan itu, tapi betul-betul karena mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya jangan bersandar pada satu amalan saja. Laksanakan istighfarnya, laksanakan sedekahnya. Harapannya yang ini nggak diterima, yang itu diterima. Semakin besar peluangnya. Nah, semakin besar peluangnya. Tapi kalau kita mau banding-bandingkan, kalau kita cari harta saja kan demikian. Dagang cilok saja ya segitu-gitu saja. Ya nggak mau. Dagang cilok lah, dagang ini macam-macam. Akhirnya dari sini dapat, dari situ dapat. Sini rugi, sana datang.
Nah, begitulah apalagi kalau kita mencari akhirat, mestinya begitu. Nah, dari berbagai bidangnya kita cari. Nah, jangan satu bidang saja. Wah, saya mah sodako saja udah. Gak mau yang lain-lain, yang lainnya sekedarnya. Ini kerugian ini. Mestinya semua dikejar. Sehingga tingkat peluangnya itu bertambah besar. Mungkin ini nggak diterima, yang itu diterima. Amalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahlah, cukup saya mah donatur saja. Ta'lim nggak hadir. Nah, kegiatan apa nggak ikut. Saya mah donatur aja. Ya, ini kerugian bagi kita sendiri. Apakah pasti sedekah kita diterima oleh Allah? Belum tentu. Nah, sehingga laksanakan semuanya. Dan itulah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u, berlomba-lombalah dalam berbagai bidang. Nah, ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, menuju ampunan Tuhan kalian dan surganya. Baik. Hendaknya jadilah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang akan dipanggil dari semua pintu surga. Nah, dan memang ini keistimewaan ya, enggak semua orang bisa. Enggak semua orang bisa. Tapi seandainya bisa, laksanakan. Baik. Wa hadza wa'dun minallah, ini janji dari Allah. Wa fihi raddun 'alal khawarij wal mu'tazilah. Pada ayat ini terdapat bantahan untuk khawarij dan mu'tazilah. Khawarij, nah, apa pendapatnya khawarij terhadap pelaku dosa besar nanti di hari akhirat kelak? Siapa yang bisa jawab? Apa pendapatnya khawarij tentang pelaku dosa besar di hari akhirat kelak? Ada yang bisa jawab? Apa hari? Kekal di dalam neraka. Terbantah dengan ayat ini. Apa kata Allah Ta'ala? Wa nudkhilkum mudkhalan karima. Nah, juga sebelumnya, nukaffir ankum sayyiatikum, kami akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, kami akan memasukkan ke dalam surga. Khususnya nanti akan disebutkan oleh beliau, bukan terkait masalah di akhiratnya, tapi masalah mengeluarkan dari agama yang lebih tepat, membantah khawarij dalam masalah mereka mengatakan keluar dari Islam. Kalau Mu'tazilah, Abu Abdul Aziz, apa pendapatnya? Pelaku dosa besar di dunia ini menurut Mu'tazilah bagaimana mereka? Kedudukannya muslim bukan? Menurut Mu'tazilah masih muslim, sama dengan Ahlus Sunnah kalau gitu. Antum menurut Mu'tazilah bagaimana? Tidak muslim, tidak kafir. Manzilah baina manzilatain. Muslim bukan, kafir bukan juga. Terus siapa dia? Manzilah bainal manzilatain. Di satu posisi di antara dua posisi. Jadi sudah mengeluarkan dari keislaman sebenarnya. Dengan perkataannya muslim bukan, ini berarti sudah mengeluarkan dari keislaman. Cuma bedanya dengan khawarij, kalau Mu'tazilah masih ada moderatnya gitu. Kafir? Oh enggak kalau kafir. Nah, ini Mu'tazilah terbantah dengan ayat ini. Orang yang melakukan dosa besar, kata Allah Ta'ala, nukaffir ankum sayyiatikum, kami akan menghapus kesalahannya. Masa orang kafir dihapus kesalahannya? Kalau kafir ya sudah, kalau dihukumi keluar dari Islam, ya boro-boro dosa kecilnya akan dihapus. Nah, maka ini bantahan bagi Mu'tazilah dan Khawarij. Wahai Khawarij, wahai Mu'tazilah dan orang-orang yang semisal keduanya, dari mana kalian menghukumi seorang pelaku dosa besar keluar dari Islam? Lihat, Allah Ta'ala mengatakan, nukaffir ankum sayyiatikum, kami akan hapus kesalahan-kesalahan kalian.
Wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kami akan masukkan kalian ke surga. Wa bayan fasadi madhhabihim, dan penjelasan tentang rusaknya madhab mereka. Biza'mihim, dengan persangkaan mereka, annal kaba'ira tukhriju murtakibiha minal millah, bahwa dosa-dosa besar mengeluarkan pelakunya dari agama. Nah, dengan itu kita punya ilmu ya. Jangan terbawa dengan syubhat-syubhatnya mereka. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang dari kamu sampai mencintai untuk saudaranya seperti yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Masalah gini saja sudah dikatakan tidak beriman. Gimana kalau meninggalkan sholat? Jelas tidak beriman. Kata Khawarij. Kata Mu'tazilah, jelas keluar dari Islaman. Bukan muslim tuh nggak sholat. Bukan muslim kalau makan harta riba. Masa muslim kayak gitu? Apa jawaban kita? Lihat ayatnya. Nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Wa qad sabaqa bayanu dzalika bitafsil. Sungguhlah lewat penjelasan akan hal itu secara rincinya. Wa bayan annal haqqa fi dzalik, dan penjelasan bahwa yang benar dalam hal itu huwa madhabu ahli sunnah wal jamaah, madhabnya ahli sunnah wal jamaah. Al-ba'idu kullal bu'di anil ifrat wat tafriq, yang mana madhabnya ahli sunnah wal jamaah sangat jauh dari segala sisinya, dari sikap berlebih-lebihan dan dari sikap meremeh-remehkan. Ifrat, berlebih-lebihan, terlalu ekstrim. Tafrid, terlalu meremehkan, yaitu murji'ah. Al-murji'ah kan melakukan dosa besar, wah kamu sempurna imannya. Ini terlalu merendahkan, terlalu menggampang-gampangkan urusan. Wa'anil hulu wa tatarruf, dan dari sikap berlebih-lebihan. Lebih sama, hulu ini terkait dengan ifrat dan tafrid juga. Baik. Baru satu ayat kita bahas. Ayat berikutnya, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Ini kita bahas pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Dari ayat ini kita ketahui bahwa dosa terbagi menjadi dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Baik. Orang yang menjauhi dosa-dosa besar, keutamaannya akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Akan dihapuskan dosa-dosa kecilnya. Nah, dan akan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa sebagai bantahan terhadap Khawarij? Karena masih dibahas oleh Allah Ta'ala tentang siapa pelaku dosa besar, siapa pelaku dosa kecil. Kalau sudah kafir ya nggak usah dibahas. Kamu melakukan dosa besar, kafir, ya sudah, bukan muslim lagi, nggak perlu dibahas lagi. Nah, tapi ini masih dibahas. Bagian dari kaum muslimin menunjukkan pelaku dosa besar tidak keluar dari Islam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Nah, kalau dikatakan apakah Nabi Yusuf masuk dalam kategori ayat ini, jelas beliau termasuk orang-orang yang mendapatkan janji karena beliau menjauhi zina,
beliau cuma kalau ditanyakan apa kita biasa dalam hal ini keutamaan yang didapatkan oleh Nabi Yusuf dihapuskan kesalahannya. Ya berusaha menjauhi dosa besar yaitu zina. Taib. Kemudian apakah sama antara orang yang tertimpa musibah seperti Nabi Yusuf, nah berposisi dalam rumah, jadi budaknya seseorang, kemudian istrinya yang goda, ini cobaan. Taib. Dengan orang yang tidak ada cobaan-cobaan ke arah itu, tinggalnya di pondok, aman gitu. Jadi nggak melakukan perbuatan zina, tapi yang satu ada cobaan dan berhasil meninggalkannya, yang satu memang nggak ada sebab untuk melakukan hal itu. Nah tentunya yang ada cobaan ini jelas lebih utama. Kenapa? Karena dia sudah diuji keimanannya. Kalau yang nggak ada cobaan, ini sebenarnya belum teruji. Apakah semata-mata tidak berzina itu karena tidak ada sebab saja, ataukah betul-betul berusaha meninggalkan perbuatan dosa besar? Ini kan masih tanda tanya kan. Kalau orang yang sudah teruji ya jelas, ini mah orang-orang yang diakui keimanannya. Nah, jadi bisa jadi ya. Makanya dikatakan orang yang bergaul dengan masyarakat itu lebih utama daripada i'tizal, daripada menyendiri. Nah, apa kalau menyendiri? Ya memang jauh dari dosa, tapi belum teruji dia. Jadi begitu kumpul dengan orang, wah dia paling parahnya. Nah, kelihatannya Masya Allah baik, belum kenal HP. Begitu kenal HP, wah paling parahnya buka HP. Jadi demikian kan? Yang lebih utama siapa? Yang terpaksa pegang Android tapi Masya Allah tetap aman dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ini lebih utama lagi daripada yang nggak mau kenal HP sama sekali, akhirnya hilang berbagai macam keutamaan dakwah, nah silaturahmian, ini kan keutamaan-keutamaan dengan adanya medsos ini, tapi dia belum teruji. Begitu kenal dengan dunia itu mungkin lebih parah dari orang biasa. Tapi kalau misalkan tidak kenal itu memang sengaja dengan tujuan menjaga diri dari itu semua, ya tentunya jelas Allah Ta'ala mengetahui siapa orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti Nabi Yusuf sudah diakui keimanannya, jelas lebih utama di samping beliau sebagai seorang nabi. Taib. Kira-kira jelas ya Abu Asya ya? Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wa jazakumullah khair atas pertanyaan yang ada. Ini menunjukkan ada respon, ada berusaha memahami materi yang ada. Tapi kalau nggak ada pertanyaan kan, ya alhamdulillah berarti paham semua. Tapi bener nggak ini paham semuanya? Nah mudah-mudahannya sekedar karena ya malu-malu saja atau sungkan-sungkan saja atau tidak muncul dalam hati, itu saja, sebenarnya paham semua insyaallah. Biiznillah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi